eh, ruang lingkup dari materi ini sebenarnya banyak, luas gitu. Oleh karena itu tidak bisa ditebengkan, jadi di satu disatukan gitu. Nah, yang ketiga, kenapa bahasa daerah yang lain seperti bahasa daerah Jawa, Bali, kemudian Kalimantan dan lain tidak masuk dalam buatkan CP ini gitu. Padahal Hindu Nusantara ini adalah memang Hindu yang cukup unik, jadi tidak sebagaimana di Islam, jadi hanya berbahasa Arab gitu. Tetapi kita di Hindu semua bahasa diperbolehkan. Nah itu. Nah selanjutnya menurut saya setelah saya baca CP ini melihat CP ini juga saya bingung. Kenapa bingung? Karena dicampur semua. Jadi sejarah bahasa Kawi, sejarah bahasa Sanskerta gitu. Bagaimana nanti gurunya mengajar dalam satu waktu. Kan ini yang bingung jadinya. Nah, saran kalau bisa ini kan yang E10, E11, E12 ini sebenarnya kan 1 tahun ya. 1 tahun kalau memang saran saya tidak ditindaklanjuti dalam arti perubahannya. Nah, kan 1 tahun berarti setengah tahun atau 1 semester kita berikan bahasa Sanskerta, kemudian semester berikutnya pada misalnya E10 itu bahasa Kawi. Ini baru koneknya, karena bahasa Sanskerta itu sungguhnya banyak mempengaruhi dalam bahasa Kawi. Bisa kita mempertemukan nanti di dalam mengajar guru-guru itu gitu. Oh ini bahasa Sanskerta yang kita bahas di bahasa Kawi jadinya begini. Misalnya ada kata ji menjadi jaya di bahasa Kawi, ada kata jaya. Jaya, lihat di sastra-sastra yang lain. Jadi bahasa tidak diberlakukan sebagai hukum bahasa Sanskerta itu supaya bisa runut menyampaikan seperti itu, sehingga anak-anak peseraman itu memang betul-betul mampu dia kuat tentang bahasa ini, karena inilah sumber sastra Weda dan susastra Weda. Nah itu menurut saya. Nah kemudian susunan dari capaian pembelajaran ini, CP ini juga dari E10, E11 dan 12 itu tampaknya ya tidak nyambung. Nah ini harus kita bahas lagi. Kemungkinan tidak bisa dalam satu pertemuan ini kita membahas semua itu. Itu kenapa dulu tidak yang menyusun misalnya CP bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta tidak satu kelompok, sehingga sebelum menyusun dia harus membagi materi dulu di E10, misalnya bahasa Sanskerta itu sampai mana, ya dari awal sampai mana. Kemudian bahasa Kawi juga demikian. Kemudian di E11 mulainya dari mana, ya di E12 mulainya dari mana, sehingga dapat memahami siswa itu keseluruhan daripada materi bahasa Sanskerta, ya keseluruhan. Jadi secara utuh dia, meskipun tidak seluruhnya, tetapi bisa dia memahami secara utuh gitu. Nah, apa yang kami
dapatkan waktu saya PGA gitu, itu bagus itu materinya. Jadi runut ya. Jadi ada teori, kemudian ada bacaan praktek, ada teori, bacaan praktek, mulai fiksasi dan lain sebagainya, sampai dengan terakhir bisa dia bercakap-cakap bahkan gitu. Karena tujuan kita belajar bahasa Kawi dan bahasa Kedah kan bukan untuk bercakap-cakap sehari-hari menurut saya, tetapi untuk bisa memahami ajaran agama Hindu gitu. Bukan untuk lalu kita mengajarkan sendok ini saya tanya apa gitu, sikat gigi ini saya tanya apa. Menurut saya buat apa belajar begitu gitu. Ini supaya dipahami buat apa belajar begitu, sementara orang India pun tidak belajar begitu. Nah, tujuan kita memahami teks yang ada di lontar, yang ada di sastra-sastra lainnya. Itu tujuan kita. Nah, leluhur kita dulu pendiri PGA itu jauh lebih cerdas gitu. Jadi begitu cara pemetaan materinya. Jadi bukan langsung dia seram itu mengajarkan berbahasa Sanskerta dan bahasa Kawi, lalu mencari padanan kata-kata dengan benar sehari-hari gitu, sikat gigi, odol apa gitu. Itu untuk apa belajar gitu. Jadi supaya kita tidak mengambil hal-hal yang orang-orang Hindu di India juga sudah mulai meninggalkan itu. Lalu kita menghidupkan Bali, kan lebih baik kita belajar bahasa Bali atau belajar bahasa Jawa. Jelas-jelas itu bahasa leluhur kita gitu. Nah, ini saran saya, sehingga perlu dipahami bersama gitu. Jadi apa sih tujuan yang utama di dalam penyusunan CP ini terkait dengan pembelajaran bahasa Kawi. Jadi kalau kita belajar bahasa Kawi, lalu kepada siapa kita ajak bahasa Kawi? Misalnya beli kopi dengan menggunakan bahasa Kawi, itu dikira gila siswa kita. Dan mudah-mudahan seperti itu. Jadi bukan saya tidak setuju. Jadi saya tahu di sana gitu. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dasar dari pemahaman seperti itu kita membuat materi CP ini supaya jelas dia runut apa yang disasar, supaya tidak gabung gitu, ngambil sana sini gitu, tidak seperti itu ya. Nah, itu jelas itu saya kira cuma cetaknya yang masih ini salah ketik banyak itu. Buku itu bagus itu. Menurut saya bagus. Saya belajar bahasa Sanskerta dari mulanya dari situ. Jadi sehingga tahulah sedikit-sedikit gitu. Jadi bahasa Kawi juga dari situ gitu. Jadi situ. Jadi caranya menyusun tokoh-tokoh ini runut sekali. Nah, ini dulu yang ingin sampaikan. Jadi satu, kenapa digabung? Ya, nah kalau itu tidak boleh dipisah, semestinya harus dijadikan satu semester. Untuk E10 misalnya satu semester 6 bulan, itu kan 1 tahun ini. 6 bulan bahasa Sanskerta, 6 bulan berikutnya bahasa Kawi. Itu demikian juga nanti di dalam kelas 11, 6 bulan bahasa Sanskerta, 6 bulan berikutnya bahasa Kawi, sehingga jelas. Itu kalau ini model CP-nya ada dan ini nanti kita membuat materi bingung. Itu bingung. Nanti coba jelaskan dulu waktunya. Jadi supaya terutama kan yang berhadapan langsung dengan mahasiswa ini kan gurunya, guru-guru di peseraman itu. Kalau gurunya ini sudah bingung ya gimana menyampaikan materi dalam kebingungan gitu. Jadi sehingga betul-betul harus disusun dengan rapi. Sehingga tinggal membuat sehingga dengan dasar ini maka kita bisa menulis jadinya buku itu baik yang guru maupun yang siswa. Oke, yang kira Nika Dumun yang dapat sampaikan nanti berkembang selanjutnya.
kemungkinan hari ini juga tidak akan bisa merubah, ini pasti akan ini akan merupakan PR ini, nanti kita bagi siapa yang membuat apa, itu harus perbaiki CP-nya ini dulu. Setelah itu rapat lagi sekali sudah membawa perbaikan masing-masing kelompok itu, mari kita adukan, jadi cocokkan sampai di mana dan sampai itu berlanjut. Nah, ada pertanyaan, gimana itu mengambil materi perguruan tinggi? Nah, begini, perguruan tinggi kita kan berbeda dengan Islam. Kalau Islam kan ada madrasah dan lain-lainnya, kita tidak punya. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi Hindu, baru dia dapat Sanskerta pengenalan itu. Pengenalan, saya mengajarnya Sakawi, Sanskerta, dan mau gitu tuh luar biasa ruwetnya gitu. Jadi kadang-kadang sering kita ini di kelas itu, jadi ruwet sekali. Jadi untuk pemahaman mahasiswa dan motivasinya untuk belajar, aduh sulit sekali. Jadi minim sekali, apalagi ini digabung. Nah itu. Nah oleh karena itu sehingga materi di perguruan tinggi saya buat kurikulum juga, kemudian modul bahasa Sanskerta juga saya buat tahun berapa itu dari Dirjen, waktu Dirjennya Pak Yudo, itu modulnya saya sendiri buat itu. Jadi entah di mana itu saya tidak dapat apanya gitu. Nah itu, dan dengan materi yang luar biasa lagi, artinya saya menggali dari sumber-sumber yang di Nusantara. Nah itu yang perlu dipahami bersama dalam pemahaman bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi ini. Jadi kalau menurut pemahaman saya, bahasa Sanskerta itu sebenarnya, mengapa Patanjali menyebut dengan bahasa dewa, karena itu bukan bahasa manusia, itu bukan bahasa manusia. Ini dulu camkan dulu, bukan bahasa manusia gitu, sehingga orang-orang India menggunakan bahasa nasionalnya bahasa Hindi, tapi hurufnya digunakan huruf Sanskerta. Saya kira seperti itu. Jadi sekarang kan banyak pahlawan-pahlawan yang saya kira itu seperti tidak memahami asal usul gitu. Jadi ada lagi yang mengatakan Sanskerta itu datang dari Nusantara gitu. Nah itu cari sumbernya itu. Jelas sudah tidak ada itu. Nah mudah-mudahan seperti itu, sehingga yang bingung jadinya. Jadi bukan bahasa manusia, makanya bernama dia Sanskerta ya. Saya tambahkan lagi untuk pengetahuan Bapak Ibu, Ampuro Pak Man, itu adalah Sanskerta. Sam itu sempurna, Krita itu dikerjakan dengan sempurna. Ini Patanjali yang menyampaikan dari Dewi Wak, itu dikaji Astadhyayinya Patanjali oleh Astadhyayinya Panini oleh Patanjali, maka dibuatlah kesimpulan oleh Patanjali dengan membuat buku, juga dibuat di ulasan atau bhasyakar dalam bentuk buku yang disebut dengan Mahabhasya. Lalu kesimpulannya, bahasa Sanskerta itu adalah bahasa yang diproses dengan sempurna gitu. Yang diproses dengan sempurna. Itu Patanjali itu yang berikan, sehingga keterkaitan ini paham dulu, Panini, Patanjali ini dua tokoh besar ini yang melahirkan bahasa itu seperti sekarang ini. Maka diilmiahkanlah oleh Patanjali menjadi bahasa Sanskrita. Jadi kalau tulisan yang benar, paling benar gitu dalam Sanskertanya, Sam, M-nya titik, S, R titik, Ta. Itu ada satu buku yang saya miliki tentang sejarah itu. Makanya saya ketika membaca di media atau di apa, saya kadang-kadang tertawa. Apa yang dibuat nih gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, supaya kita intinya peseraman ini adalah untuk mengajarkan
agama, adat, tradisi yang ada di Nusantara. Itu makanya saya tambahkan bagaimana bahasa daerah masing. Artinya di Bali belajar dia bahasa daerah Bali gitu. Jadi nanti bahasa seperti dia hafal bahasa Bali sing apa nyanan kan dengar hadaan itu. Jadi kalau di Kalimantan belajar dia bahasa Dayak. Jadi bahasa Dayak dipelajari, maka ini betul-betul Nusantara namanya. Begitu. Nike Demun yang tiang berikan masukan, nanti kita bahas bersama-sama. Pasti supaya ada hasil dalam pertemuan ini, nanti kita bagi aja langsung. Jadi mudah-mudahan semua yang masuk di sini memahami. Dan saya inginkan jangan mencopas materi di Google. Harus baca buku. Ya, harus baca buku. Jadi seperti apa yang sampaikan sebagai editor buku agama dan budi pekerti di Bali ini, jangan mengambil di Google. Boleh mengambil Google tapi edit sesuaikan dengan sumber. Karena banyak ketikan yang salah. Gitu. Semua. Om, santai Om. Suksema Prof Made Surade. Mungkin tiang nunas niki saking Pak Prof Nyoman Swarke. Kita minta waktunya beliau untuk memberikan wejangan. Tadi sudah banyak disampaikan. Mungkin nanti ini terkait dengan kebijakan Prof ya. Mungkin bahasa daerah itu masuk di muatan lokal. Selain bahasa Kawi dia di MWP-nya mungkin masuk di muatan lokal Prof ya. Mudah-mudahan bisa melalui panitianya nanti mungkin bisa disampaikan apa. Kalau nanti Pak Prima bahasa Balinya itu masuk di Mulok Pak Prima ya. Sekedar konfirmasi Pak. Pak Prima. Sebelum ke Pak Prof yang minta Pak Prima dulu. Pak Prima. Oke, kayaknya beliau masih ada ini. Belum bisa membuka video. Itu bahasa Balinya masuk di Pak D gimana bahasa Balinya kan masuk di Mulok Pak D ya? Untuk saat ini masuk di Mulok Pak. Di jasa kita. Berarti masuk di Mulok Pak Prof. Sudah masuk di Mulok dia kurikulumnya. Bukan bahasa Bali saja Pak Gusti, bahasa-bahasa yang lain itu masuk juga. Itu yang kita inginkan. Ya. Kalau sementara yang UWP-nya kita ada di Palu, ada di Banyuwangi, ada di Bali, ada di Jembrana Pak Prof. Nah itu di Banyuwangi itu kan kita harusnya ya nanti melalui Pak Miswanto, Romo Miswanto ini biar bisa di Banyuwangi biar belajar bahasa Jawa lah. Ya. Beliau ikut kayaknya menyusun kurikulumnya itu memberikan saran di Banyuwangi UWP Ganesha Parwati. Nanti masalahnya terima kasih Pak. Masalahnya kan begini Pak Gusti. Kalau nanti ini disusun, kok kenapa saya di Bali kan gitu, bahasa saya mana gitu kan ada aja begitu biasanya. Oleh karena itu sesuai dengan lokal genius mereka, adakan Mulok apa namanya itu sebagai ciri khas dari kelokalan mereka. Itu saran saya supaya lebih menusantara kita. Ini terima kasih Prof. Mungkin Pak Prof Nyoman Swarke biar bisa memberikan tanggapan terkait dengan CP yang sudah disusun. Kalau kita paksakan memang agak mumet juga Prof gitu. Silakan Prof. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak D Surade yang saya hormati Bapak Daromo, Miss, teman-teman adik-adik semua. Salam sehat selalu. Tadi Pak Permade sudah menunjukkan berikan pemasukan juga. Memang saya juga sebelum masuk ke CP itu, saya pertegas lagi. Pertama, bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi. Kalau kami itu disebut bahasa Jawa kuno, ya. Jadi bahasa Jawa kuno itu adalah bahasa mati. Itu harus dipahami dulu hakikatnya dia sebagai bahasa
mati. Artinya apa? Mereka tidak memiliki penutur lagi. Tuh. Apalagi begitu. Jadi tidak punya penutur itu implikasinya apa? Di mana-mana dia akan mengambil satu masalah, ya misalnya kalau kita bicara fonologi, misalnya. Gimana sebenarnya ucapan bahasa Jawa kuno yang baik dan benar itu? Nggak bisa kita definisikan. Di mana kita harus riset. Jadi saya katakan sekali lagi, bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno itu adalah bahasa mati, bukan bahasa pasif, bahasa mati. Jadi bangsa yang tidak lagi memiliki penutur. Itu definisinya. Jadi kalau kita tahu sudah bahwa kedua bahasa itu adalah bahasa mati, maka sistem pembelajarannya pun berbeda dengan sistem pembelajaran bahasa yang aktif. Jadi bahasa-bahasa yang memiliki penutur aktif. Ya. Itu harus dipahami dulu supaya kita gampang menyusun. Nah, jadi kita lihat seperti itu, kemudian yang kita cari itu sebenarnya untuk apa belajar bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Prof. Made sudah menjelaskan tadi. Ya, jadi bahasa ini adalah pintu masuk, gitu ya. Pintu masuk untuk menjelajah peradaban Hindu Nusantara. Ya. Jadi pintu masuk. Jadi kalau baca nanti tulisannya Teu dalam pidato pengukuhannya itu, inilah bahasa pintu masuk peradaban Hindu Nusantara, bahkan dikatakan bahasa diplomasi Indonesia Nusantara sebelum berdirinya Indonesia. Nah, itu artinya peradaban itu memang ditulis di dalam kedua bahasa ini. Jadi peradaban Hindu. Itu artinya kita pentingnya ya, bagaimana kita memanfaatkan potensi ya, informasi peradaban yang ada di dalam bahasa Jawa kuno sebagai modal kita untuk memahami apa yang kita warisi hari ini dan mungkin kita akan kembangkan kepada masa-masa depan, kepada generasi muda kita. Nah, jadi itu tujuannya. Jadi bukan lagi kita belajar bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno untuk percakapan sehari-hari, tidak mungkin. Jadi, nah itu. Dan kita warisi pun bahasa Sanskerta dan Jawa kuno itu dalam bentuk karya sastra. Jadi bukan bahasa yang sehari-hari, itu bahasa sastra. Nah itu perlu kita pahami bersama visi-visi kita ketika menyusun. Nah, ada pertanyaan saya yang kemudian ini, kita ditugaskan oleh pusat ini, kewenangan kita sampai di mana gitu? Tim ini terutama, ya tim, saya tidak tahu nih apa namanya tim kita ini, menyusun materi atau apa. Ini kewenangan kita sampai di mana? Apakah kita sekarang berhak? Ya, seperti disebutkan Prof. Made tadi, siapapun tahu bahasa Jawa kuno dan Sanskerta itu sesuatu bahasa yang berbeda, walaupun mereka saling, terutama bahasa Sanskerta mempengaruhi bahasa Jawa kuno. Tapi dia secara substansi apapun dia memang berbeda. Nah, kewenangan tim ini sampai di mana? Apakah kita berhak mengubah CP dan juga kemudian menentukan bahwa proses pembelajaran kedua bahasa ini harus kita bagi seperti Prof. Made bilang, ataukah kalau tetap judul mata pelajarannya seperti itu dengan kita kemudian membaginya semesteran atau seperti apa. Nah ini siapa nanti yang menjawab mengatakan boleh atau tidak ini sebelum kita bekerja gitu. Siapa yang akan mengiyakan atau menidakkan kita? Ini yang menjadi beban saya gitu. Jadi kewenangan tim kita sampai di mana? Gitu. Dan tugas kan mungkin sudah, tapi kewenangan kita sampai di mana? Itu yang pertama jadi terbesit di benak saya, menjadi menurut saya jadi ragu-ragu. Gitu. Kedua, bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi ini, kalau kita lihat tadi berbicara kesinambungan, semestinya statusnya pun bersinambungan di dalam kurikulum. Ya. Kalau tadi Pak Gusti mengatakan di MWP, jadi Madhyama Widya Basraman, ya hanya mulok, ya, muatan lokal.
Sedangkan di Utama Widya Pasraman dia wajib. Ini kan sudah sesuatu yang Ini nyeleneh namanya ya, menurut saya. ya itu dah. Ini gimana bisa berpikir runut gitu. Ini kan sudah menurut saya ini guyon apa seken gitu, serius ini gitu loh. Jadi saya ini jujur aja saya nggak bisa main gitu, jeleknya otak saya seperti itu. Ini gimana pemikirannya gitu. Kalau di MWP saja dia mulok, lantas di UMP daru wajib, jelas berbeda dong strukturnya. Ya, Tidak akan mungkin bisa runut gitu. Nah ini perlu siapa yang sekarang bisa menjawab gitu. bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab ini? Kemana kita mengadu dan seterusnya. Ini buat saya juga bingung nih. Tugas saya terus aja ini. Walaupun saya jadikan ketua saya ketua tim sejak itu terus. Nanti saya tidak punya kewenangan untuk mengiyakan atau bagaimana juga. Nggak tahu ya. Jadi ini gimana kita membuat CP yang runut tadi, sementara di antara kita ini tim pasti ingin yang runut. Pasti saya tahu itu pasti dari kelas 7 sampai kelas 12 ya tadi itu supaya runut dan berkesinambungan gitu ya. Baik dalam tataran isi, pemahaman sehingga nanti outcome kita menjadi jelas ya CP-nya. Nah ini yang jadi perlu menjadi persoalan bagi yang pertama itu status dari mata pelajaran ini yang di MWP dia mulok, sedangkan di UWP dia Wajib. itu sesuatu Wajib. yang berbeda kalau kita lihat secara substansi. Ke siapa nanti yang mau menjawab pertanyaan saya ini? Nah, setelah itu, nah oke, nanti itu ada juga sehingga untuk memudahkan kita seandainya ini kita bekerja lanjut ini dari ini karena saya kemarin dengar di WA grup adik-adik itu kita dikasih waktu cuma berapa bulan itu. Pokoknya harus selesai ya pokoknya saja gitu. Tapi nanti hasilnya seperti apa kan tidak bagus. Kita memang serius merencanakan sesuatu itu tidak seperti biasa. Jadi harus bertahap ya, terintegrasi, terencana, terpola gitu. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa bahasa Jawa Kuno dan Sanskerta itu bahasa mati, jadi ranah pembelajarannya cuma 3 menurut saya. Pertama dia menulis, keterampilan berbahasanya ya. Kalau kita berbahasa itu kan keterampilan berbahasa namanya kompetensinya. Ya. Jadi menulis, membaca, dan menerjemahkan. Menyimak dan menerjemahkan. Ya, jadi menulis pasti ada menyimaknya, membaca pasti ada menyimaknya, menerjemahkan pasti ada menyimaknya. Jadi tekniknya saja. Jadi 3 itu. Nah, sekarang saya sudah katakan di situ. Jadi ini bahasa adalah bahasa sastra. Tentu tidak sama pengajarannya dengan bahasa Bali atau bahasa Jawa, apalagi dengan bahasa asing. Itu beda. Oleh karena itu, menulis, membaca, dan menerjemahkan ini menjadi keterampilannya dia. Ini kompetensinya, Pak. Nika menulis, membaca, dan menerjemahkan supaya nanti jelas. Sehingga di SMP kelas 1, ya, kompetensi menulis bahasa Sanskerta dan bahasa Kawinya sampai di mana gitu. Kan jelas nanti membaca untuk di kelas 1 atau menulis di kelas 1 Utama Widya Prasaman ya dari kelas 10 sampai di mana. Nah ini kita pakai ukuran nanti menulis, membaca dan menerjemahkan. Nah supaya karena bahasa ini adalah bahasa yang tadi saya katakan kita akan boleh mengatakan secara fonetiknya kita bisa abaikan. Misalnya dirga panjangnya itu seberapa sih? Yang mananya A itu apa gitu? Atau A juga sudah panjang gitu dan seterusnya. Nah ini mungkin hal-hal seperti itu tataran fonetiknya nggak perlu. Kita hanya mengenal di situ ada beda antara A panjang dengan A biasa. Kenapa dia berbeda? Karena dia 2 fonem yang berbeda. Jadi dia bisa melahirkan arti yang berbeda. Cukup sampai di situ saja. Nah, ketika dia pada tataran sastra,
Jadi A dirga itu dia akan menjadi kaidah titik guru. Kalau A biasa belum tentu guru. Jadi seperti itu saja kita mengenalkan kepada anak sehingga anak bahasa ini tidak menakutkan dan tidak ribet. Ya, tidak ribet. Nah, sederhana saja nanti pembelajaran. Nah itu tindak lanjutnya. Jadi saya berikan itu. Jadi ranahnya menulis, membaca, menerjemahkan. Dan metode pembelajarannya saya lihat tadi itu pasti lebih banyak meniru tradisi yang kita di Jawa ada mocopatan ya. Ya. Jadi mocopatan yang di Bali disebut mabebasan, di Lombok apa namanya ya, mirip juga dengan mabasan. Saya tidak tahu nanti di Keharingan ada enggak yang tradisi lisan. Kalau di Keharingan pasti tradisi lisan. Itu apa namanya deh, panaturan bukan? Apa namanya, dia punya juga. Nah itu supaya metodenya seperti itu, tidak normatif. Ini adalah tidak, tetapi lebih kepada kompetensi yang mengarah itu tadi, pada apresiasi ya. Jadi outcome-nya anak-anak kita akan memiliki bekal apresiasi. Jadi karena ini bahasa sastra, jadi outcome-nya ke apresiasi. Jadi katakan kalau saya itu dalam bahasa Bali, nawang bisa dadi, itu targetnya. Nawang bisa dadi gitu. Ya. Niko outcome. Nawang bisa dadi. Baru bisa kita pakai indikator. Nawang bahasa Sanskerta, nawang bisa bahasa Sanskerta lang belum tentu. Nawang bisa kawin, nawang bisa bija dadi anggot. Itu sudah jelas. Nah itu kita bisa outcome-nya nanti. Nah itu adik-adik semuanya ya, Romo, Miss ya, saran saya ini karena juga saya aja yang ditunjuk sebagai tim masih bertanya gitu, terus apa yang saya lakukan, bingung juga saya ini. Saya tidak tahu nih kita mengadu kemana nih gitu. Jadi bingung saya dari tadi siang saya juga bingung mau ngadu kemana ini gitu. Kalau melihat seperti tadi, untung saya belum bisa buka di komputer saya karena ada salah apa itu yang dikirim oleh Ajit itu tidak bisa saya buka tadi. Nah ini untung sudah ditunjukkan oleh Ajit ya dengan Romo Wiswanto sudah ditunjukkan tadi. Ini tampaknya yang mereka yang nyusun ini anak buah kita semua ini ada ya, anak-anak staf Pukuturan ya banyak ini. Jadi ya seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita harus kali bekal hakikatnya kita sudah tahu, tapi yang penting lagi itu kewenangan kita tim ini. Nah kalau kita misalnya CP ini kita boleh utak-atik, kita susun ulang, ataukah ini harga mati? Wah ini siapa yang memberikan jawaban ini? Dia tiang Monika Dumen kira-kira menawi diskusikan lagi nanti Romo Wiswanto dan teman-teman ya. Tolong dibantu kita bersama ini apakah seperti apa kita ke depan. Ya sukses semua. Ya, terima kasih Prof atas wejangannya. Ya, semoga nanti ada titik terangnya. Karena dari awal Tiang dan teman-temannya ada Mas Arifki dari Banyuwangi juga mengharapkan ada arahan dari Prof ini. Karena terus terang aja pada kita sebenarnya mengharapkan ada sinkronisasi Prof di terakhir itu. Tapi ternyata tidak gitu. Kita berharapnya ada Pak Prof Made Surade kemarin waktu di kelas 12 pembahasannya. Tapi tidak ada sehingga ya kita kayak anak ayam kehilangan induknya begitu. Jadi ya kita sementara berbuat dulu menyusun ini meskipun nanti bagaimana Romo ya kita sampaikan ke ini ya ke Bu Putu ya sampaikan Bu Putu kalau memang masih bisa kita revisi kita revisi supaya kita bisa bekerja secepatnya begitu ya Romo ya kira-kira ya Romo ya. Bagus sih. Ya. Saya kira yang disarankan Pak Prof Surade dan Pak Prof Parke itu bagus ya. Jadi pada intinya begini, satu, tim penulis itu yang jelas akan diberikan kewenangan penuh oleh direktorat untuk
barangkali memperbaiki CP yang sudah ada ini. Ya, karena saya yakin kalau misalnya kita kekeh dengan CP itu, ya mungkin orang yang profesional, wah lebih baik saya mundur aja lah gitu daripada suruh nulis yang nggak bener itu. Saya yakin Prof berdua nanti akan begitu gitu. Yang yakin begitu, makanya saya pikir CP yang ada itu yang kita perbaiki. Nah, sesudah kita perbaiki nanti kita sampaikan itu ke Pak Direktur gitu. Karena memang secara konten, secara substansi, secara keberlanjutannya itu memang belum nyambung, belum match antara MVP maupun UWP, dan tentu kita sangat menghargai kepakaran dari Pak Prof Surade dan Pak Prof Suarke selaku guru besar di bidangnya, dan memang beliau kan memang concern di bidang kesusastraan Sanskerta dan Jawa Tengah. Jadi saya pikir direktorat juga tidak akan artinya bersikukuh dengan itu, tidak mungkin kan, toh CP ini sudah berulang kali mengalami perbaikan, Pak Bro. Jadi kemarin saja, jangankan yang CP yang ini, yang PAH saja, PAH untuk Pasraman saja, baru tadi malam juga difinalisasi itu, baru tadi malam. Artinya kita masih ada kemungkinan untuk memfinalisasi CP ini. Jadi mumpung beliau, Pak Prof Surade dan Pak Prof Suarke itu berkenan untuk membimbing kita, saya kira tidak ada salahnya kita memperbaiki CP ini. Di mana nanti letak kekurangannya, di mana letak ini yang perlu diperbaiki, kira-kira apa perlu disederhanakan, apa seperti sarannya Pak Prof Surade tadi, dipisah semester 1 bahasa Kawi misalnya, semester 2 bahasa Jawa Tengah, Sanskerta misalnya. Nah, itu kan nanti kita sendiri yang akan bekerja di sana, kan nggak mungkin orang-orang di direktorat, saya kira nggak mungkin. Kalau kita ini CP ini diserahkan ke direktorat, ya pasti akan diterima gitu. Itu. Jadi saya pikir nggak masalah Pak Gusti. Kita yang penting berpikir kita sekarang karena waktu juga kita dikejar oleh waktu. Saya kira untuk perbaikan CP ini kita laksanakan secepatnya. Setelah itu nanti kita serahkan ke di Direktorat Pendidikan Induk, yang yakin dan percaya bahwa mereka pasti akan menerima itu. Kenapa? Karena kita yang nulis itu loh. Kalau misalnya kita bukan yang nulis, ya udah, kan kita yang nulis. Kalau misalnya sampean nggak mau dengan CP ini, ya sudah tulis saja sendiri. Ya maunya kan saya seperti itu. Begitu, kalau menurut saya sih begitu. Jadi apalagi tahu-tahu misalnya saya, Pak Prof Surade, Pak Prof Suarke ditunjuk, orang kita nggak mengetahui dari apa, tahu-tahu ditunjuk jadi ketua. Ya, tidak, memang betul itu. Oke. Jadi saya kira langsung kita perbaiki aja Pak Gusti. Nanti hasil perbaikan itu kita sampaikan ke pusat gitu aja. Ya. Ya baik kalau begitu. Bagaimana? Coba dicek lagi Romo. Kira-kira yang mana yang jumbo ini yang bisa dikurangi atau kira-kira disesuaikan lah supaya tidak bisa kita bagi ini sejarahnya bisa dikurangi ya Romo ya, sampai di kelas berapa itu dari konten sejarah dulu Romo. Dari sini kemarin tadi malam itu saya coba buat oret-oretan Pak. Ya coba dulu kalau memang sudah ini kan ya. Jadi dari yang ini yang Pak Gusti serahkan kemarin itu saya coba buat oret-oretan. Nah, begini. Jadi kalau CP-nya berbunyi mengenal sejarah bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta, maka saya lebih setuju ke usulannya Pak Prof Surade. 1 semester berikan bahasa Kawi, 1 semester berikan bahasa Sanskerta supaya tidak jumbo. Tetapi ini unsur-unsurnya tetap, misalnya kalau di kelas 7 misalnya mengenal katakanlah
kalau kelas 7 itu mulai mengenal bahasa sejarahnya, sejarah bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta, maka semester 1 itu yang dikenalkan bahasa Kawi dulu misalnya. Kemudian nanti di semester 2 sejarah bahasa Sanskerta. Begitu juga berikutnya yang vokal dan konsonan dalam bahasa Kawi dan Sanskerta ya. Ini maka nanti kita juga kenalkan yang semester 1 bahasa Kawi, yang semester 2 Kedua, Sanskerta. Nah, itu juga begitu berurutan terus itu. Itu nanti akan nyambung. Jadi kalau mulai dari kelas 7 ya, kelas 7 ini kalau saya lihat dari elemen yang sudah disusun oleh teman-teman. Jadi kelas 7 mengenal sejarahnya. Kemudian kelas 8 itu mengetahui fungsinya. Kelas 9 mulai memahami, dia meningkat itu gradasinya. Kelas 10 memahami sejarahnya ya dalam aspek kesusastraannya. Jadi kalau mungkin ini lebih ruang lingkupnya belum luas, tapi yang di kelas 10 itu diperluas dari aspek kesusastraan terutama di Nusantara. Kemudian kelas 11 itu mulai menganalisis fungsinya. Nah, kelas 12 itu menganalisis kedudukannya bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta dalam perkembangan kesusastraan Hindu di Nusantara. Nah, kemudian di kelas 7 itu mengenal vokal konsonannya dulu kita kenalkan. Kemudian kelas 8 itu persandiannya, jadi hukum sandinya. Kelas 9 baru ke afiksasi. Nah, kemudian untuk kelas 10 itu konjungsinya ya, memahami konjungsi. Kemudian kelas 11 itu menggunakan partikel dalam bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta. Ini saya kosongkan kenapa? Karena kelas 12 itu nanti akan ada ujian akhir, makanya kita tidak perlu lagi di sini. Kemudian untuk yang di sini sintaksis dan semantik itu kita mulai kelas 7 itu kita awali dengan mengenal kata dalam bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta. Nanti 2 semester itu dipisah. Kemudian pembentukan kata baik dalam bahasa Kawi maupun bahasa Sanskerta. Mengaplikasikan pembentukan frase. Jadi meningkat itu. Jadi setelah kata, pembentukan kata, kemudian pembentukan frase, baru memahami dasar-dasar pembentukan kalimat. Nah, kemudian nyambung dengan yang ada di atasnya, partikel ini mengaplikasikan partikel dalam pembentukan kalimat. Dan tujuan akhirnya di kelas 12 adalah merumuskan. Jadi bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Surade bahwa outcome dari bahasa Kawi dan Sanskerta itu adalah peserta didik bisa menerjemahkan. Makanya harapannya nanti dengan ada memahami sintaksis, semantik, fonologinya, morfologinya, mereka sudah bisa mulai merumuskan terjemahan bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta. Kemudian aspek kesusastraan, nah ini kita awali dengan mengetahui kosakata dalam kesusastraan Kawi maupun Sanskerta. Kemudian ini kita nyambung dengan yang aspek semantik dan sintaksisnya itu mengetahui kata-kata bentukan. Nah ini kita kenalkan dalam kesusastraan. Jadi saya cenderung setuju dengan usulnya Pak Prof. Surade, itu kita buat seperti buku-buku PGA. Jadi setelah ada teorinya itu nanti kita kenalkan dengan misalnya misalnya kalau kita lihat dari kesusastraan misalnya cerita Begawan Domnya di Adi Parwe. Nah nanti di situ peserta didik mereka mencari ini kosakatanya. Kemudian di kelas 8 kata-kata bentukan dalam kesusastraan ini. Kemudian nanti di kelas 9 frasenya di kesusastraan ini. Kemudian di kelas 10 konjungsinya ini. Kemudian di kelas 11 partikelnya ini. Nah, kemudian nanti mereka menerjemahkan kesusastraannya itu gitu. Nah, berkaitan dengan nilai-nilainya, maka ini saya coba rancang aja. Nah, saya pikir karena satu tingkatan SMP, SMA itu atau Madya dan Utama di kelas 7 mereka khusus mengetahui nilai-nilai yaknyanya. Misalnya kita ambil contoh dalam Adi Parwe misalnya.
Kemudian di kelas 8 nilai-nilai susilanya. Kemudian di kelas 9 menganalisis ya, mengetahui, memahami, baru menganalisis nilai-nilai tatwa dalam Urjoga Parwa. Kemudian di kelas 10 ini kita lanjutkan menganalisis nilai-nilainya. Kemudian ini dalam Ramayana dan Walmiki dan Kekawin Ramayana. Kemudian menganalisis nilai-nilai susila dalam Mahabharata dan Kekawin Baratayuda. Kemudian di sini menganalisis nilai-nilai tatwa. Jadi ini kita tetap sambungkan dengan ajaran agama Hindu yaitu tatwa, susila, dan upacara. Kira-kira begitu Pak Prof Surade, Pak Prof Warke, dan Pak Gusti serta teman-teman. Ini saya hanya menyederhanakan dan supaya lebih konkret apa yang perlu kita susun, apa yang perlu kita perbaiki gitu loh. Nah, nanti selanjutnya yang mohon masukan dari Pak Prof Surade maupun Pak Prof Warke serta teman-teman semua. Yeah. Sampun Pak Prof, gimana? Sampun. Yang sudah. Jadi saya tidak merubah banyak apa yang sampaikan teman-teman tadi. Mungkin ininya ya esensinya digeser-geser sedikit Prof ininya kalau bahasa Kawi dan Sanskertanya itu nanti mungkin kita bahas lebih lanjut ya Prof ya. Bagaimana memetakan misalkan satu CP itu misalkan mengenal kata bahasa Kawi, mengenal kata bahasa Sanskerta. Karena itu dia satu bab, Prof. Satu bab. Boleh Oke. Coba ini ya. Pak Prof mungkin Pak Prof ada solusi mungkin. Begini. Pertama yang perlu kita luruskan tadi itu adalah sejarah. Kita kan bicara sejarah. Oleh karena itu kalau disetujui nanti di semester 1 itu bahasa Sanskerta dulu, baru kemudian ke bahasa Kawi. Itu kan dari sejarah perkembangan bahasa seperti itu dia. Jadi misalnya sejarah bahasa Kawi Sanskerta ini baru bahasa Kawi gitu. Itu nanti itu yang perlu disepakati dulu. Kalau menurut saya ya bahasa Sanskerta dulu baru bahasa Kawi sehingga nanti ketika sudah diajarkan di dalam bahasa Sanskerta, misalnya sistem fonologinya, mengapa kita mengenal caceha jajeha itu kan dari Sanskerta. Jadi sudah apa yang diajarkan di dalam bahasa Sanskerta sudah menjadi memori di benak anak-anak didik kita ketika kemudian kita mengajarkan bahasa Kawi gitu loh sejarah ini. Jadi nanti dibalik menurut saya nih ke bahasa Sanskerta dulu baru bahasa Kawinya. Itu satu. Nah, mengenai ada juga dua istilah lain ya tadi yang menjadi tadi kalau saya baca nih di kelas 9 ya. Jadi yang Romo tadi ini ya? Ya Pak Prof. Ini aja dulu kita pegang. Ya Romo. Balik Romo, kedudukan dulu baru fungsi gitu. Oh gitu ya Pak. Iya dong. Kalau dia namanya tato linggi malu kan. Kalau sudah kita tahu tato lungguhe nawa ngirago sesano, nawa ngirago suodat. Itu hakikatnya. Jadi kedudukan dulu, baru fungsi. Makanya kan kedudukan, fungsi, dan makna. Gitu. Jadi kedudukan dulu, didudukkan dia di siapa kedudukan bahasa Indonesia misalnya, kan kedudukan dulu, baru bahasa fungsinya. Jadi baru fungsi. Yang balik tadi saya lihat. Nanti setelah itu kalau baru kita ke pemaknaannya atau artinya. Jadi pemahaman makna dia sudah. Nah, yang berikutnya ini khusus untuk di susastra. Kalau begini Mas Romo, mungkin kita agak susah. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita membicarakan, sudah tadi saya katakan bahwa bahasa Kawi yang kita ajarkan adalah bahasa yang ada di dalam teks. Dan teks itu adalah teks sastra. Artinya apa? Berarti nanti kalau ada mengenal vokal dan konsonan dalam bahasa Kawi dan sastra atau mengetahui persanian, toh juga kita ambil di dalam teks kekawin, gitu misalnya. Kan? Dia adalah sastra. Sehingga di dalam pengajaran kesusastraan ini kira-kira kurang tepat menurut yang ini.
ya, yang di kesusastraan itu loh. Jadi kesusastraan itu mestinya kita bicara persoalan sastra. Ya genre-nya apa? Bentuk-bentuknya. Kalau di ini kan ada sloka. Sloka itu berapa jenis sih? Nanti Prof. Made kan bisa menguraikan di situ. Kemudian ada parwe, ada kekawin, dan kidung, jangan lupa. Jadi kidung kita masukkan ke dalam Jawa kuna ya sesuai dengan Sud Mulder, walaupun dia bahkan Robson sendiri dan banyak juga sudah masukkan kidung ke dalam bahasa Jawa kuno. Jadi karena bahasa itu nyeleneh sedikit di situ, jadi kita bawa aja ke Jawa kuno sekalian. Dan tidak mungkin kita mengajarkan nanti ada mata kuliah bahasa kidung atau mata pelajaran bahasa kidung. Ada itu kalian aja dimasukin. Jadi ada 4 jenis sastra yang kita miliki: sloka, palawakil, sloka, parwe, kekawin, dan kidung. Itu di kesusastraan. Nah, jadi sloka, parwa, kakawin, kidung gitu. Jadi kalau mencepatkan lain lagi ranahnya. Jadi sloka, parwa, kakawin, kidung. Jadi itu yang nanti ada di kesusastraan itu. Dan di kelas apa tadi 7 ya? Pak Prof, Di kelas 7 apa yang kita kasih misalnya ya, di kelas 7 dari kesusastraan Sanskerta dan kesusastraan Kawi itu. Pak Prof, Gitu ya? ini sebelum dilanjut Pak Prof, ini supaya nanti nggak jumbo dengan mata pelajaran Dharma kita, Ingin? apakah yang ini kita apakah ini nggak difokuskan ke sana supaya nanti nggak oh ini kok materi sloka, parwa, kekawin, kidung itu kok lagi dibahas di bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Karena di WP dan MPP ini ada mata pelajaran Dharma Gita juga gitu. Yang materinya sama, yaitu berkaitan dengan sloka, parwa, kekawin, dan kidung. Kalau ya, jadi kalau Dharma Gita itu adalah yang diajarkan di sana adalah teknik penyajiannya. Ya. Kalau di sini kita lebih mengenal apa itu, gitu ya. Jadi secara teori, jadi misalnya nanti parwe gitu. Terus parwe kita sebut di mana? Kalau di dalam Dharma Gita tidak sama dengan palawakya, Pak. Itu Dharma Gita itu nyanyian ya, teknik menembangkannya. Jadi beda itu, walaupun objeknya sama. Jadi kalau di sini kita mengajarkan sloka sebagai sebuah sastra. Ya, jadi kita bicara bentuknya, kaidah estetiknya, isinya apa, nilai dan seterusnya. Kalau di Dharma Gita, bagaimana caranya, ya kan? Menyanyikan, menggitakan sloka, kan begitu. Jadi sudah beda nih kan, ranahnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini di sini justru nanti anak-anak akan belajar mendapatkan teorinya itu. Kalau di Dharma Gita dia prakteknya. Jadi walaupun dari teorinya tidak sedetail seperti di sini gitu. Misalnya parwe gitu ya. Nah, yang kalau lebih sebenarnya parwe itu kan tidak sama dengan palawakya ta? Nah, parwe itu karya sastranya. Palawakya teknik pembacaannya. Itu kekawin itu karya sastranya. Sekar atau wirama itu, sekaradung itu teknik menembangkannya yang dipelajari di Dharma Gita nanti lebih dalam ya. Dan terus kidung juga begitu, kidung. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, sehingga di kesusastraan itu tidak seperti niki. Kalau niki apa bedanya? Ini tetap saja mengetahui kosakata itu linguistik, bukan sastra. Dan juga nanti kan bingung dia, misalnya dengan di atas motif kata-kata bentukan, ya linguistik. Gitu. Walaupun di dalam untuk sloka, parwa, kidung ini nanti apakah dipecah? Misalnya kelas sloka kelas 7, kidung kelas 8, gimana? Nanti kita bagi, Diki ada 4 kan kita punya sloka, parwa, kekawin, kidung. Kalau kita misalnya sekarang ini kan ada berapa kelas jadinya? Dari 7 sampai 12 itu berapa ya? 5 ya? 5 kelas, 6 kelas ya? 6 kelas. 6 kelas. Nah, sekarang apakah kita di semua kelas itu misalnya mereka akan dapat kesemuanya ataukah kita dapat berjenjang? Sloka kita ajarkan di kelas berapa sampai kelas berapa? Parwa di kelas berapa sampai kelas berapa misalnya? Kawin kelas berapa sampai kelas berapa? Kidung kelas berapa sampai kelas berapa?
Atau kita kenalkan semua begitu misalnya. Kalau menurut saya sih bertahap gitu. Kalau Cuman menurut saya masalahnya bertahap. Pak Prof, Nggih. kalau Sloka kan Sanskerta niki nggih pasti. Nggih. Nah, Parwa, Kakawin, Kidung ini kan bahasa Jawa Kuna. Nggih, bahasa Jawa kuna dan tengahnya. Nah, Bahasa kalau saya kidung itu pertama dikasih dia. Jadi kidung itu kan sekar madianya dulu, baru dia ke sekar agung, itu nanti proses pembelajarannya. Jadi di SMP itu mestinya kidung dulu gitu. Kita mengenalkan kidung-kidung Jawa, kidung-kidung apa Bali, kidung Sasak, kidung apalagi yang punya kidung itu di sana diperkenalkan karena di kidung kan tadi mulok dia di Iya. apa itu Madiama apa namanya ini? Utama, Prof. Jadi Widya Pasraman kan muatan lokal dia, sehingga nanti kidung dikasih di sana dengan catatan kidung Jawa itu kan banyak lagi versi-versinya. Banyuwangi lain lagi, Surakarta lain lagi, Banyumasan lain lagi, wah Banten lain lagi dan seterusnya. Jadi di situ kidung bisa gitu ya, sekalian dia masuk mulok gitu, kesusastraan itu. Nah kalau nilai-nilai kesusastraan saya kira ya mengacu kepada bukan sebenarnya kalau kesusastraan itu kan ada genre-nya dulu, baru apresiasi namanya. Jadi apresiasi kesusastraannya itu tadi ya bisa mengkaji nilai atau gitu. Jadi kalau aplikasi nilai-nilai kesusastraan ini memang namanya begini nih ya, di belakang yang di kiri itu ya. Gimana, Prof? yang mana, Pak? Niki yang di kiri niki kesusastraan, nilai-nilai kesusastraan itu memang seperti ini ke? Kita kemarin menyesuaikan dengan gradasi dari Puskurbuk, Prof. Nah, Diminta ada elemen materinya begitu. yang itu Jadi, udah masih tiangkan elemennya ini, ya, nilai elemen, kesusastraan gitu. Memang ya, begitu. ya, supaya ada elemennya begitu. Ya artinya itu dah kesusastraan, kemudian elemen nilai kesusastraan gitu. Itu Atau artinya. langsung gini aja Pak Prof. Hmm? Elemen kesusastraan dan nilai-nilainya itu kita gabung jadi satu gitu gimana? Memang kalau kita bicara kesusastraan itu caranya begitu, genre-nya dulu ya, bentuk kesusastraan apa sih? Baru kita masuk ke apresiasi. Nah di apresiasi ini kita mendapatkan nilai tadi gitu. Itu kalau kita belajar sastra, teori sastranya begitu. Nah, oleh karena itu, kalau toh masih harus seperti ini, misalnya silakan dulu. Tapi di kesusastraan itu nanti kita bagi, menurut saya itu di kelas 7 itu kidung misalnya, ya kelas kidung. Kemudian nanti berikutnya pada kelas berikutnya kita masuk pada Sloka, Prof. nah sloka misalnya gitu. Ya. Sloka, parwe, kawin gitu. Ya, Parwa, kemudian Kakawin. Kawin. Lagi satu Nah, kelas. ini kan kita bagi, kita kan bicara karya loh ini. Ya. Kita berbicara karya. Jadi kalau kita berbicara karya, kidung misalnya, anak-anak harus mengenal kidung itu apa sih kidung itu. Bukan melanggukan kidung, mengenal kidung dulu dia. Jadi ya kidung itu ternyata begini, di Jawa ada kidung ini. Jadi kita bisa sebar itu pelajaran kidung itu 1 semester lebih itu, 1 tahun bisa. Gitu. Kemudian Soka juga begitu. Tapi sekarang kan kita nanti di SMA juga ada 10, 11, 12. Itu maksudnya. Jadi misalnya kalau kita kidung di SMP, gitu ya, kidung di SMP, kita tadi itu kembali ke atas sekarang kita lihat bicara dari kalau kita sejarah kidung, kedudukan kidung dan fungsi kidung sama itu cara berbicaranya. Jadi sejarah kidung, jenis-jenis kidung apa saja yang kita ketahui, ada kidung yadnya, kidung ini, kidung di Jawa juga nanti ada dikenalkan nih, karena mulak nih kan dia akan kembali ke masing-masing lokal nanti ya. Kalau di Bali ya mungkin ini, kalau Jawa dinilai di lain lagi gitu. Sehingga nanti di sana kembali dia ke mengenal kidungnya sendiri, kedaerahannya sendiri gitu. Nah kalau itu masih tiangnya, sehingga nanti kita seperti bicara bahasa tadi itu bagaimana sejarah kidung, dari mana kidung itu berasal, bagaimana seterusnya, ataukah kita kedudukannya seperti apa di Jawa misalnya hari ini.
fungsi kidung itu seperti apa hari ini gitu. Dan sejauh mana pemaknaan kidung itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi Dikasih, pemaknaan kidung. Romo dikasih catatan untuk pembahasan kidungnya, Romo. Biar Ini nanti seperti ini kan. nulis bukunya biar kemana arahnya nanti biar tidak bingung juga nanti. Kidungnya berarti kira-kira apa yang dibahas di sana? Bisa Itu sejarahnya, ya, Sejarahnya kan kidungnya. baru hakikatnya, fungsi, sejarah, fungsi makna. hakikat, kedudukan, fungsi gitu. Sejarah, hakikat, kedudukan, nah itu hakikat, kedudukan, fungsi. Itu aja sudah banyak sekali itu kalau mau itu disebar sekarang di kelas 1, 2, 3 SMP mulok. Bagi dia di sejarah kidung, kira nanti kidung Keharingan, wih, banyak sekali itu loh. Jenis ini. Oke Pak Prof, ini Oke. kan mata matpel tadi kan terintegrasi. Kalau seandainya CP-nya berbunyi mengetahui kidung dalam kesusastraan Jawa Kuna, mengetahui kidung dalam kesusastraan ini Sakawi. apa namanya kidung dalam mengetahui kidung gitu ya, anggaplah mengetahui kidung. Ya. Artinya ini kidung ini kan dia hanya bisa untuk bahasa Jawa Kuna saja. Nah, apakah tidak sebaiknya gini, mengetahui kidung dan sloka? Berarti semester 1 kita anggap sejarah kidungnya dulu atau sejarah dan hakikatnya. Kemudian nanti di kelas 8 itu nanti kedudukannya misalnya. Kelas 9 itu fungsinya. Ya. Tapi double 2, jadi kidung dan sloka misalnya. Ya. Atau parwa dan sloka gitu misalnya. Boleh. Nanti kita tinggal pilih yang mana gitu. Kita mau apa tekankan yang di mana? Apakah sloka dan parwanya saja atau keempat-empatnya ini? Karena kalau saya melihat empat-empatnya ini, jelas yang 3 ini arahnya ke bahasa Jawa Kuna, yang hanya yang ke Sanskerta hanya sloka saja yang bisa. Iya memang. Oke. Ya. Memang begitu Romo. Kita kan sloka aja yang berbahasa Sanskerta, yang lainnya kan bahasa Jawa Kuna. Berarti atau gini Pak Prof, mengetahui misalnya di SMP itu tapi tetap Pak Prof ya, tetap arahnya nanti tidak bisa dibagi 2 gitu, karena matpelnya tadi kan ini ya, matpelnya itu arahnya memang ke bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta. Menurut saya sih, kalau hemat saya, coba gimana kalau kita kenalkan misalnya sloka dan kekawin, ini sama-sama hasil kesusastraan gitu. Sloka dan kekawin. Nah, kekawin itu kan jelas berbahasa Jawa Kuna, kalau sloka itu kan berbahasa Sanskerta. Ya. Jadi biar nanti di Parwa itu kita ambil dari sini, dari misalnya ketika kita berbicara tentang nilai-nilai nanti kita ambil dari Adi Parwa misalnya, atau mungkin dari Ujoga Parwa atau apa dan sebagainya. Kalau begitu bagaimana Pak Prof? Supaya nanti di sini kalau kita bicara bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta, katakanlah kalau mengetahui sejarah dan hakikat, ya sejarah dan hakikat, ya hakikat sloka dan kakawin. Nah itu berarti ketika bicara sloka dan kakawin, maka ini otomatis yang semester 1 itu sloka, yang semester 2 kakawin. Semester 1 bahasa Sanskerta nyambung dengan usulannya Pak Prof tadi, bahasa Sanskerta diberikan semester 1. Nah, kakawinnya nyambung dengan bahasa Jawa kuno yang diberikan di semester 2. Kalau begitu gimana Pak Prof? Ya, saya kira bisa diatur seperti itu Romo. Bisa. Ya. Yeah. Yang jelas ini kan sudah muncul. Maksud saya begini, sloka dan kekawin itu adalah kesusastraan gitu. Kan sudah kelihatan, kita tidak lagi bicara kata, kita bicara frasa atau conjunction di sini gitu. Ini juga begitu. Apa yang kedua, memahami kedudukan dulu, Kedudukan. Ya. Kan ada hakikat kan? Hakikat ya, hakikat ya.
Hakikat. Hakikat. Kelas 1, 2, 3. Itu dengan analisis kedudukan. Ini SMP ini sudah mengetahui Baru sejarahnya Ya. dulu ya, sejarahnya. Kemudian di kelas 8 itu hakikatnya. Ya. Kemudian di kelas 9 kedudukannya. Begitu Pak Prof? Ini kelas 7, 8, 9 itu ya? Ya, ini kelas 7, ini kelas 8, ini kelas 9. Kalau itu dipisah, berarti kan tidak gini dia, tidak nyambung jadinya. Jadi kemungkinan pada saat dia menerima berikutnya lupa ya Bu. Gimana caranya itu? Supaya runut materinya. Nah itu, jadi kalau misalnya sejarahnya semester 1, semester berikutnya lagi hakikatnya dan itu modelnya, jadi kan bisa lupa nanti. Coba dipikirkan dulu tentang Nike. Yang khusus kesusastraan itu Pak Prof ya? Ya, nih. Jadi kan satu gini dia supaya utuh dia dapat materi. Jadi kan guru itu tidak mungkin menjelaskan sebagian-sebagian nanti Ya. semester berikutnya nanti saya jelaskan, tidak mungkin gitu. Pasti sudah tuntas membahas materi itu sampai hakikat, sampai contoh. Atau biarkan aja Romo, biarkan aja di kelas 7 kita Kidung aja dulu kita perkenalkan. Nah, kalau Kidung nanti nggak match-nya dengan yang Sanskerta itu loh Pak, mesti. Kan Kidung itu bahasa Kawi dia. Kawi. Bahasa Kawi dia. Ya, makanya kan kita ingin mengambil match-nya itu antara bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi. Nah, yang match itu kan dua ini, sloka dan kekawin, karena dua-duanya merupakan hasil kesusastraan itu. Ya, itu memang pas dia, tapi harus utuh dia sumbernya, kemudian bentuk-bentuk kekawin, nama-nama canda, kan itu sumber-sumber canda kan jadi satu gitu. Ya, sumber-sumber canda. Jadi bentuk-bentuk canda kan gitu di Seloka misalnya kekawin itu juga wirama, sumber-sumber wirama, bentuk wirama kan utuh dia, tidak mungkin gurunya menjelaskan sebagian-sebagian nanti. Nah, ini caranya mengatur itu ini hanya diberikan di niki Pak Prof, di di kelas SMP saja, kemudian nanti di kelas di SMA itu langsung dah kita menganalisis sumber-sumbernya sama menerjemahkannya nih gimana kalau begitu? Iya. Ya, itu udah. Teorinya di SMP gitu. Ya, yang di MVP nih ini anggap kalau yang di kelas 7 itu mengetahui sejarah, hakikat, dan kedudukan gitu ya? Hakikat, kedudukan, dan fungsi itu sebenarnya lengkap dulu tulis fungsi. Ya, coba jadikan satu itu. Ya ada gurunya payah nanti. Kemudian aturan-aturan yang di kelas 8 ini kan beda, ini sudah nanti kalau kita bicara bentuk aturan itu kan beda juga Pak Prof ya. Itu kan baru sejarah. Sejarah, hakikat, kedudukan, fungsi, sloka, dan kekawin. Nah, kemudian di kelas 8 apa kita bicara lagi tadi bentuknya? Bentuk-bentuknya. Ya. Genre kalau kita lihat di situ kan ada nanti kan anak-anak kan nanti bisa ini kalau misalnya begini Romo, di kelas 7 itu sejarah dan hakikat saja gimana bisa ya? Di kelas ini kita karena nanti kan sejarahnya panjang itu. Yang hakikatnya tentang sloka, tentang kekawin gitu. Lalu nanti kedudukannya dan fungsinya. Di kelas 8 gitu ya? Ya, kita ajukan itu.
bentuk, kan hakikat itu menyangkut tentang pengertiannya, apa itu sloka, bagaimana kaidah sloka, ada di situ bentuk-bentuk sloka gitu. Nah, kemudian baru kita bicara kedudukan dan fungsinya di dalam sastraan. Jadi kita akan bicara kedudukan sastra pada masa Darmawan Teguh seperti apa, fungsinya seperti apa. Kan begitu sejarahnya dia berkembang di situ. Oke, jadi kelas 7 itu sejarah dan hakikatnya. Di sana nanti ada bentuk-bentuknya nih Pak Prof ya. Di hakikatnya ya, genre-nya apa? Di hakikat. Kaidah anunya di sana, aturannya, prosodinya di sana. Di kelas 8 mulai mengetahui kedudukan dan fungsinya nih Bang nggih. Kemudian niki yang di kelas 9 kita harapkan mereka bisa atau dadi sudah di situ dia. Bisa dan dadinya di 9 itu. Sehingga dia terampil memiliki di situ kalau menganalisis atau memahami apa anunya. Komponen di kelas 9 apa? Menganalisis boleh, memahami Pak, memahami atau menganalisis boleh. Menganalisis pakai. Menganalisis. Ya itu tadi menganalisis sloka dan kekawin. Kita berikan contoh-contoh sloka yang seperti apa nanti Pak Prof Made kan bisa nyusun ini untuk anak-anak misalnya ini. Sloka diambilkan di Sada Samuscaya, misalnya kekawin diambilkan di Nipi Sastra, misalnya gitu. Gitu, karena ada dia tuh sastra. Nah, ini kan untuk yang di kelas di SMP nih, kelas 7, 8, 9. Yang di kelas apa namanya? SMA 10, 11, 12. Yang kelas 12 dikosongkan aja, Romo. Apa diisi ya kesastraannya ya? Enggak ya? Kalau misalnya sekarang di kelas 10, 11 kan harus ada itu? Ya, 10, 11. Yang kosong tadi yang mana ya, Romo? Yang kelas 12-nya? Yang kelas 12 ini di sini, Pak. Di kronologinya ya? Kronologi ini. Karena kelas 12 itu, kasihan mereka kan mau ujian akhir itu kan biasanya ini ya kita kurangi ya, sama yang di Kemendikbud kan juga sama yang kelas 12 itu kita bebannya dikurangi, bebanannya dikurangi. Nah kalau yang ini misalnya kita mau kurangi berarti kelas 12-nya jadinya berapa bab itu? Ya sedikit memang nanti. Yang kidungnya tadi belum masuk sastraannya gimana Romo? Pak, kalau wakil juga belum. Iya. Kalau wakil kan bahasa Jawa kuno. Bahasa Sanskerta kan memang lebih sedikit karyanya daripada ini. Hanya atau kalau gini Pak Prof Surada cari tram itu misalnya dari Pancatantra kan ada yang berbahasa Sanskerta itu bisa Pak Prof? Bisa, kenapa tidak? Yang penting kan guru itu memahami dia cerita dan tahu arti katanya gitu. Dan itu sudah ada itu dulu bukunya yang ditulis oleh Pak Ujo almarhum, warnanya ungu. Itu kayaknya kemarin waktu di pembahasan CP awal itu sudah masuk Romo. Kayaknya itu bercerita itu cari tram. Ada itu makanya nanti coba makanya gini. Kidung dan cari tram mungkin bisa ya. Nah, kalau cari tram itu arahnya ke match-nya nanti ke Parawak ya, sama-sama prosa dia bentuknya kan gitu. Iya. Bukan begitu Pak Prof ya? Iya, sama-sama. Nah, sama-sama makanya kan kalau kekawin sama sloka ini kan puisi dia. Nah, kalau cari tram sama Palawakya itu sama-sama prosa, makanya kita kenal dia. Bukan Palawakya, Parwa. Palawakya itu bukan karya sastra. Palawakya itu cara baca itu. Parwa. Jadi Parwa namanya sastra itu. Parwa dan Caritam. Parwa gitu Pak Prof ya. Ya, oke, mantap lah itu. Kalau Palawakya sudah itu terbayang. cara bacanya. Sudah terbayang itu. Ini kelas ini berarti kita 10 11 ya. Analisis. Ini SMA ini, Caritam. Ya itu, Caritam dan Parwa. Ya.
Sanskerta Caritam gitu, nah lengkap ya. Ya, ya. Oh ya, Samskritam. Ya. Nanti untuk tanda diakrisnya menyusul Pak Prof ya. Sanskrit dan Parwa. Sanskrita, Caritam dan Parwa. Kalau Apakah selain ini kita perlu anu juga Pak Prof? Perlu di kedudukan fungsinya juga apa perlu? Ya, sebenarnya dia memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan yang sebelumnya itu. Oke, berarti kalau gitu kita masukkan di sini dulu Ya. Kedudukan. Kalau sejarah nggak perlu Pak Prof ya? Nggak perlu lagi. Nggak perlu. Sejarahnya sudah. Ya, hakikat, kedudukan dan fungsi gitu ya. Ya. Nah, Ya. sudah. Ini saya pakai aja memahami dulu aja lah. Ya, silakan. Memahami hakikat, kedudukan dan fungsi Caritam, Dan Parwa. memahami dan Parwa. Kalau Sanskrita Caritam, Sanskertanya, Parwanya itu bahasa Jawa. Kemudian di sini menganalisis kalau Prof, kalau Subhasita itu enggak bisa dipakai karya sastra ya Prof ya, Subhasita Samsekerta. Subhacita itu sama dengan ini dia, sama dengan sutra dia, sutra. Jadi tentang misalnya Dharma, Adharma gitu misalnya, itu Subhacitra, Subhacita namanya. Nah itu bisa dimasukkan di ini dia di Caritam, bisa dimasukkan dia di Caritam. Itu cuma sebaiknya itu ada di gini dia di sloka, bisa dijelaskan di situ juga Subhacita. Karena apa? Karena ada Subhacita yang terdiri dari satu sloka, satu bait sloka penuh, satu baris gitu ya. Itu. Ya, banyak Subhasita yang diambilkan dari sloka-sloka Pak. Makanya kita masukkan aja di sloka saja nanti. Ya, itu udah. Oke. Niki yang setelah hakikat, kedudukan dan fungsi kan gitu. Di kelas 9, kelas berapa? 11 ya? Kelas 11. Kita harapkan kan dia sekarang memiliki dasar-dasar untuk bisa teori-teori mengenai nanti yang akan didapatkan di Dharma Gita itu loh. Nanti Pak menerjemahkan. Prakteknya Romo, ini prakteknya kelas 12 kan bisa. Kalau kita biasanya di kelas 12 mengajar itu ada prakteknya Prof untuk kelulusan itu. Apa namanya? Kecakapan yang kita kasih di sana bagaimana? Apa dia bisa menerjemahkan? Niki pun di kelas di atas itu dia menerjemahkan Susastaran Kawi dan Sanskerta gitu. Di pun itu bisa di copy ke bawah Romo biar bisa ada bahan di ini. Ya ini kan sudah ini. Jadi kalau sudah menganalisis nanti hasilnya kan outcome-nya tadi kan itu menerjemahkan kesusastraan Kawi dan Sanskerta gitu. Iya. Kalau dilihat dari KKO-nya memang tidak ada menerjemahkan, tapi ya kita harus itu kompetensinya soalnya kalau di kelas 12 itu harus dia sudah bisa menerjemahkan ya Prof ya. Ya. Goalnya kita kan di sana Prof. Ya, jadi dia menulis, membaca, menerjemahkan itu kan konsepnya. Keterampilan bahasa itu. Ya, berarti yang kelas 12 tetap itu Romo. Dikuningkan aja berarti kita sudah bahas itu. Ini agak Pak Andian. Merumuskan terjemahan bahasa Kawi maksudnya gimana itu? Nah, niki yang makanya niki kan agak jumbo nanti Ya. Kalau sudah mengaplikasikan partikel pada pembentukan kalimat. Ini kalau saya sebenarnya berpikirnya gini, ini kan kita sudah bagus ini mengenal kata, membentukkan kata, frase, kemudian ada kalimat jenis-jenis kalimat nanti kita akan tahu gitu. Kelas 10, kelas 11 teksnya kan begitu. Jadi kalau kata mengambilnya partikel dalam bahasa Kawi,
saya kira dia akan otomatis. Jadi kalau di sini kita mengaplikasikan, berarti kan mereka bisa menulis, mereka bisa, kalau di dalam sastra mereka bisa mengarang gitu loh. Jadi bisa mengarang mengarang sloka, mengarang kekawin kan begitu. Jadi kita kan tidak hanya membaca saja, kita bagaimana mengarang gitu. Kan berarti kalau di sini mengarang gimana Pak Prof? Mengarang aja kesusastraan Kawi dan Sanskerta gitu ya? Iya gitu maksud saya. Jadi dia menyusun sebuah karya, sebuah tulisan gitu ya. Jadi menyusun paragraf, kalau bahasa bahasa itu kan menyusun paragraf namanya dia. Jadi menyusun paragraf, jadi dia membuat teks itu. Kalau di kata kerja operasional yang di Kemendikbudika ada mengkonstruksikan, apakah boleh? Itu udah dia mengkonstruksikan ya? Dia mengkonstruksikan bentuk karya sastra Kawi dan karya sastra. Jangan karya sastra di atas, kalau dia sintaksis itu mengkonstruksikan atau mengkonstruksi wacana gitu. Oh, wacana ya? Ya, mengkonstruksi wacana bahasa Jawa Kuna dan Sanskerta. Bahasa Sanskerta dan Jawa Kuna dan Kawi gitu loh. Tetap bahasa Sanskerta dulu, baru bahasa Kawi. Nanti yang lain kita rubah. Nah, Pak, kalau di bawah baru dia gini mengarang gitu, atau mengkonstruksi karya atau mengonstruksi. Jadi dia sebenarnya kalau di dalam mengajar kesusastraan itu menerjemahkan boleh, atau dia mengarang, menyusun karangan gitu loh. Niki supaya nyambung dengan yang ini kan sudah seloka, kekawin, kemudian Caritam dan Parwa, niki menerjemahkannya nih Pak Prof. Iya, menerjemahkan. Boleh ya? Menerjemahkan kesusastraan Kawi dan Sanskerta. Ya, jadi nanti begini, di kelas di sintaksis dan semantik kelas 12 gitu ya. Mereka anak-anak kita sudah harapkan sudah mampu menyusun wacana berbahasa Sanskerta dan bahasa Kawi. Kan itu tadi ininya kita inginkan. Mereka sudah bisa menulis di situ sebuah karangan gitu, menyusun sebuah karangan. Jika sekarang kan kita ini malah ada di Uri Ubud itu kan ada sekarang misalnya lomba menyusun kekawin, mengarang kekawin. Nah, itu supaya ramai anak-anak nanti. Jadi memang kalau melihat dari ini tadi sudah nyambung nih mengenal katanya, pembentukan kata, frase, kalimat, partikel, kemudian baru nanti mengkonstruksi wacana baik yang berbahasa Sanskerta maupun bahasa Kawi gitu. Ini konsisten ya, tetap kita dulu, benar nggak pemikiran saya kalau saya dulu menempatkan bahasa Sanskerta dulu baru bahasa Kawi. Ya, itu udah emang Pak. Ya. Kalau begitu semua harus dikonsistenkan begitu. Nanti kita rubah. Berarti yang ini kita rubah ke bahasa Sanskerta dulu nggih. Bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi gitu. Bahasa Kawi apa bahasa Jawa Kuno? Tapi kalau di PMA itu bunyinya bahasa Kawi, Pak. Bahasa Kawi aja. Bahasa Kawi aja, Pak. Bahasa Kawi ya. Itu udah maksud saya tadi, supaya gampang nanti ya. Anak-anak guru mengajar, di kelas 1 udah dapet dia loh gitu. Ini sudah berubah semua nih, ampun. Bahasa Sanskerta dulu, baru bahasa Kawi. Ya, itu dah. Yang merah itu Romo belum diganti, biar kita konsisten aja. Penulisannya gimana Romo? Sanskerta apa Sanskerta? Tadi Prof Made bilang Sanskerta yang kita pakai. Kita bahasa Indonesia aja dah ini yang bahasa Indonesia memang Sanskerta. Sanskerta pakai. Ya. Karena sudah ada bahasa Indonesianya, Sanskerta. Sanskerta ya. Demikian, Bang. Kedudukan itu Romo, bukan ke apa itu tadi itu. Ini yang nih. Kuning E. Itu kedudukan. Oh ya, kedudukan. Ya, itu.
Yang mengkonstruksi itu Semua bisa tuliskan sekertanya itu ada ini memang samskerta gitu. Memang ya. ya ada memang yang itu Samsung. Ini apa Istilah yang ya. ini ya? Istilah Kalau ya. kalau Sanskrita Caritam itu kan tadi Istilah, istilahnya ya. dari Pak Prof Surada ini kan memang bahasa Sanskerta, Pak. Betul, artinya Ya. istilah itu loh gitu. Ya, istilah. Istilah. Ya, Sanskrita Caritam. Nah, ini kemudian dinilai-nilai. Sekarang kita lihat ya. Nilai-nilai kesusastraan. Nilainya apa yang kita cari misalnya. Dalam rangka misalnya pendidikan budi pekerti. Seperti itu loh. Jadi Nah, nilai apa gitu loh. Kalau Nilainya. yang apa karena di SMP SMA itu ada 3 kelas. Kemarin sih saya coba-coba membuat kelas 7 itu nilai upacara atau nilai yatnyanya dulu, 8 nilai susila, 9 nanti agak tinggi nilai tatwa. Kemudian di kelas 11, kelas 10, kelas SMA sama. Jadi nilai yatnya, nilai susila nanti nilai tatwa gitu. Nanti kalau bisa disesuaikan aja Romo dengan yang kesusastraannya di atasnya Romo. Supaya enggak beda yang dibahas di kelas 7-nya itu. Kalau dia Ya, di sana kekawin ya kita ambil kekawin apa begitu. Kira-kira napi nih yang Adi Parwa Romo yang kelas 7. itu Nanti kan sloka itu. Seloka atau kawin. Sloka Ya, dan sloka. kawin. Kita kan Arjuna Wiwaha misalnya atau kawin Ya. di mana. Ya ambil di Ini aja mengenai nilai-nilainya. Ini per karya kita kenalkan atau per sloka dan kekawin. Misalnya kan tadi memahami ini kan yang kita cari satu nilainya dalam sloka dan kekawin. Mau nilai susila dalam sloka dan kekawin. Nah begitu maksudnya. Analisis tatwa dalam sloka dan kekawin. Gitu Pak ya. Kalau berarti nanti penulisnya atau gurunya nanti bisa mencari sloka apa yang penting. Nggih. Yang penting sloka gitu ya Pak Prof ya. Nggih, cenderung nuwun. Iya. Kita beri contoh di buku guru, di buku siswa kan nanti dia mencari padanan. Oh ya, berarti biar nanti gurunya yang mencari sendiri. Oh. Misalnya contohnya sloka mana dari mana, kawinnya dari mana gitu ya. Kalau Karena bisa kalau kita batasi begini nanti dia hanya kenal ini saja gitu loh takut saya. Iya. Gen. Iya. Nah, gitu aja dia. Sama juga terus itu. Susila, nilai yadnya susila, nilai tatwa. Ya. Berarti nanti disesuaikan aja dengan di atas. Kalau memang di atasnya Samskerta Caritam ya di sana ya biar kita kan tidak mungkin menganalisisnya itu sementara belum diperkenalkan gitu, Prof. Kira-kira. Betul benar. Makanya dia nilainya kan setelah nikah. Kan udah benar nih, runutannya sudah benar nih ya. Itu udah cocok dah menganalisis nilai-nilai susila dalam Samskerta Caritam Parwa. Ya nanti kalau kita judul teksnya nanti itu aja yang diketahui terus-terusan. Ya, nanti biar penulisnya juga luas Prof. Iya. Jadi ini sudah baca. Artinya nanti kita serahkan kepada guru masing-masing sloka kawin mana yang diambil. Yang ini kalau bisa diisi keterangan Romo di konstruksi itu. Ya. Ini. Ya, itu diisi keterangan gimana itu maksudnya tadi Prof itu biar di menyusun loh itu. Ya, itulah, makanya diisi notesnya di sana biar nanti teman-teman yang nulis ya, tapi kebetulan ada Romo di sana di kelas 12, nggak apa-apa sih sebenarnya. menyusun wacana dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali. Disuruhkan anak-anak misalnya menyusun tentang kisah apa gitu ya. Jadi bolak-balik dia supaya bisa bolak-balik. Ini sudah ada titik terangnya nih Romo. Ya kalau saya dulu kan ingat itu ajarannya Pak Prof Surada. Esakah asti, esabalakah asti. Itu pasti harus masuk itu Romo, harus masuk itu. Wacana yang singkat itu. Wacana itu. Ada juga cerita yang itu sebenarnya kita dasarnya Caritam itu kan mendasari adanya tantri, cerita-cerita yang ada di Bali.
Nanti ini, ya sekarang kan kita sudah punya apa namanya, katakanlah CP yang sudah kita sepakati gitu ya. Oke. Nah Coba sekarang kan lagi sekali kidungnya belum masuk, apa kita sepakati masukkan atau kita Menurut lepas, saya Pak Prof? Kidung lebih banyak dibahas saja di Dharma Gita. kalau Karena yang seloka kekawin kan sudah. ya, Nah, secara apa namanya sejarah kidung-kidung yang ada di Jawa itu kan juga sebagian besar kan turunan dari kesusastraan itu yang lebih tua itu seloka dan kekawin itu. Nah, begini, sebenarnya kidung boleh, tapi di sini kalau sudah seperti ini, yang itu di Dharma Gita kan dia praktek. Kita harapkan di sana, di ekstranya dia itu ya, di kidung itu menjadi mulok dia. Artinya apa namanya ya, istilahnya ekstrakurikuler ya. Nah itu supaya nanti kidung-kidung, karena kidung itu kan juga berarti kidung-kidung Jawa yang baru, itu juga bisa menggunakan bahasa Jawa baru. Ya, gitu. ya. Coba kita tanya dulu ini yang mengajar di UEP, Mas Arifki, bisa kasih penjelasan Mas, di sana Dharma Gitanya masuk mulok enggak? Biar kita ini. Kira-kira dia masuk enggak di sana kidungnya? Kalau di UEP itu kidungnya belum masuk, Pak. Enggak masuk mulok juga? Enggak masuk Dharma Gitanya enggak masuk di sana? Tidak ada. Kalau Pak D Primantara gimana? Mohon maaf kalau di UEP, di PMA 56 maupun PMA 10, kami tidak menerima Dharma Gita sebagai mapel, Pak. Mulok juga enggak, Pak ya? Pak D, muloknya juga enggak nggih? Ada memang. Mulok sampai saat ini baru bahasa Bali dan prakarya yang masuk ke mulok, Pak. Ya. Itu. Jadi mungkin Dharma Gita mungkin dimasuk ke ekskul ya, Pak, atau gimana? Ekstra ya, ekstrakurikuler ya. Ya. Berarti kami mohon petunjuk para suhu niki bagaimana baiknya. Nggih. Itu juga Prof jadi pertimbangan kalau yang di buku yang ke-13 Susastra Kidung dia masuk di bukunya itu. Kalau dijadikan satu gimana Pak Prof? Kidung dan kekawin gitu. Kidung atau kekawin, garis miring kekawin gitu. Jadi apa namanya, dia sekaligus nih kita mengenalkan kesusastraan nih kidung dan kekawin itu. Nah ini dia, saya lihat di buku kelas 10 ya, di buku kelas 10 yang UEP ini ada parwa, kekawin, tutur dan kidung. Masalahnya begini juga Pak Gusti. Yeah. Saya khawatirnya begini loh. Kidung itu kan sebagian besar hanya dikenal di Jawa dan Bali. Masyarakat di Kaharingan itu apa namanya, mereka tidak mengenal seperti yang ada di Bali. Ada apa namanya, kidung-kidung itu tidak seperti yang kita kenal. Makanya menurut saya sih yang lebih tepat ya seloka dan kekawin itu kan bisa menusantara itu. Artinya bisa diterima semua sebenarnya. Dan caritam sama parwa itu sama juga, karena itu bisa saya kira bisa diterima. Boleh ya sedikit ya? Ya silakan. Supaya alumni peseraman itu nanti bisa digunakan untuk UDG nasional. Di UDG kan ada kidung keagamaan. Ya. Itu supaya ndak ini yakni nanti. Jadi dengan peseraman ini akan membantu untuk peserta-peserta di UDG itu, terutama yang ada di luar. Nah ini gimana caranya dimasukkan? Kalau kidung strip kekawin itu terlalu banyak, itu sulit nanti gurunya ngajar itu. Karena masing-masing luas itu, kekawin aja luas sekali, apalagi kidung. Jadi belum lagi yang ada di serat-serat di Jawa itu. Kemudian yang di Kaharingan itu kan ada yang disebut dengan tandak itu. Tandak itu saya kira kidung itu. Ya, kidung itu cuma kadang-kadang dibaca Gayatri atau sloka-sloka yang lain dengan tembangnya tembang tandak. Gitu. Nah itu di kidung itu kenapa? Karena menggunakan suara yang bukan suara pungkahan
gitu. Eh, Kemudian di kira sini kalau bisa Pak Permade, Nggih. itu di kelas di SMA dia kasih hidung gimana? Nggih, ada Pak. Yang penting ini aja karena Dharma kita kan tidak ada Ya. yang dengar tadi. Nanti kan Ursawo ini kan kita merencananya kan ada lomba hidup, bahkan akan direncanakan oleh teman-teman dari luar. Saudara kita Atau dari gini ya, luar, kan, bisa nggak di sini ya, Romo? Oke, Pak Ini Prof. mengetahui sejarah sloka dan palawakya, parwa, supaya ada puisi dan parwa, mereka dapat puisi dan prosa gitu loh. Di SMP itu sloka dan parwa, di SMA dia bawa Samskrita Caritam dan kekawin hidung. Betul ya? Hidung. Hidung. Parwa pindah ke sini. Bisa ya? Romo, Nika, Pak Prof. Bahasa Nika terlalu luas. Luas sekali jadi. Ya, menurut saya memang kita mengusulkan Dharma Gita itu dimasukkan di MULOK. Ya, kecuali gitu. Semestinya gitu dia. Iya. Tapi tidak ada katanya. Jadi makanya harus kita usulkan nih supaya tambahkan itu. Iya. Jadi kita usulkan di MULOK Pak Gusti gitu, ya. Dan itu menurut saya penting itu. Kidung itu justru lebih penting dari itu kekawin yang dari Nusantara sloka. asli itu hidung Ya. itu. Lebih penting dari kekawin dan sloka menurut saya kidung itu. Enggak, karena itu dari segi sejarah hidung itu karya Nusantara asli itu, bukan dari karya Nusantara asli itu lebih penting itu daripada sloka dan kekawin menurut saya. Maka sebaiknya harus ada kidung. mungkin bisa di kelas 7 diperkenalkan, Romo. Atau kekawinnya yang di SMP itu kita ganti kidung gimana Pak Prof? Iya, itu ya. Iya, penting ada kidung. Kan ini sama-sama puisi ya, sama-sama puisi. Sloka juga puisi. Puisi. Di situ banyak itu materinya. Kidung ada. Ini baru sekarang kekawin dan ini. Di 3 juga di ini apa namanya di kelas di SMA dia kan baru kekawin. Kalau dari segi suara dan suara di SMP itu mesti kidung karena suaranya orang ngemain itu loh. Ya. Jadi apresiasi. Nah ini sekarang saya tidak tahu kalau misalnya begini, misalnya ya Romo ya, Samskrita Caritam ataukah misalnya di dalam Parwa, di Parwa itu kan ada bait-bait apa namanya, bait-bait sloka ya. Apakah itu cukup? Ataukah misalnya Samskrita Caritam, Parwa dan kekawin gitu? Atau memang kita harus tulis seperti itu? Atau gini Pak Prof, ini biarkan yang ini Samskrita Caritam dan Parwa tetap. Nah kemudian yang di sini ini kita menganalisis, memahami apa namanya subasita dan kekawin gitu. Kalau gitu gimana Pak Prof? Silakan aja, boleh. Suratnya gimana Pak Prof? Subasita dengan kekawin gitu ya? Ya, jadi di sini sekretanya deh. Ya, jadi di sini apa namanya kita hilangkan menganalisis ya subasita dan kekawin. Ya. Subasita itu sebagian besar kan berbentuk puisi. Ya. Nah, kekawin juga puisi nih supaya match. Kalau Samskrita Caritam kan prosa, ini Parwa juga prosa nih. Ya. Gimana Pak Prof? Coba nih Kak. Ya. Ini menganalisis, baru nanti kita di sini secara umum outcome-nya yang terakhir adalah menerjemahkan kesusastraan baik Sanskerta maupun Kawi. Ya, ini yang terakhir sudah masalah ini. Ini yang 2 ini 10-11 itu. Kan kalau di kelas 10 kita bicara hakikat, kedudukan, fungsi gitu loh. Kenapa di kelas 11 kok banyak menganalisis subasita dan kekawin gitu. Ini kan tidak nyambung gitu.
Di mana ada nyambung nih ke Atau ini kita juga sama Pak memahami gini. Ini kita kecuali ganti begitu ya. dilibatkan. Jadi memahami hakikat kedudukan dan fungsi subasita dan Kawin. kakawin. Dan nyambung ya. Iya. Ya. Jadi artinya nanti kekawin akan diajarkan di kelas 11 baru dia dapat kekawin gitu. Ya, Kelas 10 dia dapat parwe. Di SMP dapat kidung dan sloka. Mau dah dia itu. Kenapa ini Pak Prof? Sudah Kekawinnya dibawa ke kelas 11 saja ya Romo ya? Iya. Itu kekawinnya kan di kelas 11 saja berarti ya? Iya, sama dengan parwo di kelas 10 dia. Kelas 10, 11. Nah ini berat. Ya, sudah itu. Yang di bawahnya nilai-nilainya disesuaikan aja dengan di atasnya Romo. Angket include nilai dalam subasita yang ini dalam kesusastraan ya. Ini masih kekawin dan sloka dan kidung. Sudah Iya, wah mantap itu. Sloka dan kidung, ya. Jadi satu lagi kelas 7. Nah, ada mau deh. Nah, ini bisa kita masuk tandaknya ini. Kidung Jawa bisa masuk itu. Boleh. Ketika dia menjadi kan MWP itu mulok dia. Bahasa Indonesia kan mulok dia. Iya. Nah, itu udah masuk dia kidung Jawa gitu. Kidung Karingan, kidung Bali. Silakan. Makanya kidung gituin aja dia nggak usah ini. Nggak usah karya itu. Zongrenya aja deh. Ya, berarti sudah. Kalau ini yang sejarahnya biar gimana Prof? Tadi kayaknya belum nge-meet yang sejarahnya. Sejarah itu. Sejarah betul, kedudukan, fungsi, ya udah. Bahasa juga begitu. Sejarah bahasa Sanskerta, sejarah bahasa Kawi mereka belajar. Dari mana dia, bagaimana. Memahami sejarah bahasa Sanskerta. Kedudukan dulu ya. Mengenal sejarah bahasa Sanskerta, mengenal kedudukan, mengenal fungsi, memahami sejarah. Gimana tadi Romo catatannya yang tadi kelas 10? Ini masih bahasa Kawi ini, bahasa Sanskerta dan menganalisis. Masih sejarah bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi, itu kan bahasa fungsi. Nah, sekarang kan harus ini. Sayangnya Pak Prof waktu nyusun PMA-nya enggak dilibatkan ya. Ada yang dilibatkan Pak Gusti. Kita menerima jadi ini. Tiba-tiba Tapi ini Pak Prof, jadi kelas 7 itu mengenal sejarahnya, kemudian kelas 8 mengetahui kedudukannya, kelas 9 memahami fungsinya. Nah, sekarang kelas 10 itu mereka memahami sejarahnya dari aspek kesusastraannya di Nusantara. Kemudian kelas 11 itu menganalisis kedudukannya, kelas 12 menganalisis fungsinya. Gimana apa di sejarah yang di 789 tidak sekaligus dia menjelaskan susastraan apa yang ada di sana itu Romo? Ya, 8789. Malah kita tadi menyempitkan anunya tadi materi, justru topiknya justru malah kayak tadi kan di sini saya ambil Adiparwa itu kan justru tidak nanti biar gurunya saja yang memilih itu, misalnya mana susastra mana yang mau diambil ya.
Kan banyak nanti susastra. Memahami sejarah bahasa Sanskerta dan Kawi dalam aspek kesusastraan di Nusantara. Nah, ini saya belum begitu paham ini maksudnya nih. Yang 789 sudah oke, Romo. Yang Ini yang gimana ya 10, 11, 12 ini? Sejarah fungsi dan kedudukan bahasa. Apa tidak perlu aja di apa aspek kesusastraannya ini yang jadinya gimana ya? Kalau kita bicara sejarah biasanya kan sudah langsung ini misalkan Adiparwa dia kan pada abad keberapa itu kan sudah langsung dia muncul, Romo. Ini apa materinya ini? Nah, ini dah Prof, coba ini biar enggak nanti di kelas 10 kok lagi Supaya bahas nanti. Ya. Yang saya baca di bukunya Jude Mulder itu langsung dia misalkan Adiparwa kan muncul di abad keberapa, sudah dibahas kedudukan fungsinya gitu. Gimana ya kira-kira ya? Apa enggak kita lihat di kelas 10, 11, 12 itu applied dia pengembangan dari kedudukan dan fungsi. Sejarah kan satu aja dia. Pengembangan dari kedudukan dan fungsi gitu. Misalnya kedudukannya atau fungsinya kita kembangkan. Kedudukannya kalau di awal dia umum, sekarang kita lihat kedudukannya misalnya dibanding dalam misalnya kalau kita lihat kedudukan bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuna dengan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa nasional ataukah sebagai apa gitu. Coba di anu dulu. Kalau di sejarah kan sudah sekali dibicarakan di depan itu. Di SMA kita sekarang ingin mengembangkan kedudukan dan fungsi misalnya. Gitu loh. Kan fungsi-fungsi kita misalnya dalam diarnya apakah bahasa Sanskerta dan lain sehingga diajarkan nemantran tujuh trisanyo nemadan siwaraditya dan sebagainya supaya gitu dia sehingga nyambung ke bawah itu sampai ke nilai-nilai yang terakhir tadi itu gitu modelnya. Kalau bisa enggak dikembangkan bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi dalam apa kedudukannya dalam apa kesenian ya kan kita harus tahu tuh kesenian misalnya apa dalam apa agama praktek keagamaan apa gitu. Nah itu maksudnya fungsinya misalnya bagi-bagi dikembangkan ya Romo, coba Romo direkayasa dulu. Ya ini maksudnya Prof, kalau memang bisa dikembangkan kan bisa lebih dalam lagi di 10, 11, 12-nya gitu. Dikembangkan coba kita lihat kedudukan bahasa Jawa, bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuna itu di ranah apa saja gitu lah. Biasanya saya baca bukunya Prof Made juga begitu dibahas sekalian ya bahasa Kawi. Ya, memang begitu. Sejarahnya udah muncul di sana semua. Makanya apa yang dia bahas itu kedudukan bahasa Kawi dalam misalnya praktek keagamaan, dalam seni misalnya gitu loh, dalam kesenian. Kan kita lihat itu kedudukan dan fungsi bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi dalam praktek keagamaan atau kesenian gitu loh, atau yang terakhir nanti dalam kedudukannya sebagai pemerkaya bahasa nasional misalnya. Nah, bisa jadi begitu Prof. Ya biar ada kembangannya. Bisa jadi. Dia akan ada biar anak-anak bangga loh. Ini dari bahasa Kawi loh, ini dari bahasa Sanskerta loh kata-kata ini gitu loh. Kan pengembangan itu. Ya. Ini seni dulu bahasa kan ada agama dan seni. Yang ini yang kelas 10 di bidang keagamaan dulu Romo. Bisa begitu ya? Kira-kira ya. Bidang apa dalam keagamaan Hindu gitu aja. Keagamaan
Itu aja Tapi ya. biar kena dia apa yang kita maksudkan tadi. Lagi satu Prof yang kelas 12 Tadi seni di bawah. seninya ya. Nah, di sini kita kan bahasa kita juga. Ini seni, di sini nanti bahasa nasional kita. Terus di sini bahasa nasional terakhir. Budaya dan seni katanya. Seni dan budaya. Ya. Budaya gitu aja. Ini sudah kelihatan ini. Kalau yang kemarin itu dalam bahasa nasional. Dia dalam bahasa nasional ya Prof, betul Wah, itu Indonesia. harus banget Ya kan punya bahasa bahasa kawin dan supaya Sanskerta. politis itu bukan milik Indo aja, itu milik bangsa Indonesia gitu loh. Ya sebagai aset budaya nasional. Ya. Dalam pengayaan itu Pak ya? Yeah. Dalam apa? Pengayaan bahasa nasional. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa langsung gitu Pak Prof ya? Ya bahasa nasional. Oh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan kebudayaan apa nasional? Apa Sudah kebudayaannya sudah di Ini kelas budaya itu. kan sudah itu. Aja dah itu. Iya. Sudah ya Ini bahasa budaya, Indonesia ini juga ya? nasional. Ada budaya nasional, budaya Nusantara baru ada. Oke. Iki Pak Prof ya, begini ya. Yang Biar kan, tidak Ya. biar lebih Itu jalan. biar enggak yang 789 biar enak dia bikin sudah di situ sudah dibagi-bagi kan. Jadi enggak mungkin ngambil yang ke 10 11 12 jadinya. Ya. Ya. Ini bahasa Romo 10 tuh 10. Kelas 10 Romo. 10. Bahasa Kawi itu bahasa Oh Kawi. bahasa ya. Nah, sekarang kan gampang deh nyusun. Astungkare. Bisa selesai CP-nya bisa langsung Ini kan nanti Kita dalam nunggu praktek yang dari agama direktorat itu ya? supaya nanti kita mudah mencari mantra Materinya, ini. Ya, nanti misalnya fungsi kedua bahasa Sanskerta misalnya dalam agama Hindu mantra-mantra gitu kita pakai itu. Ya, guru-guru Ini mengajar itu misalnya. harus kreatif ya. Saya save Pak Gusti ya. Jadi saya ya save. di-share aja langsung. Simpan. Saya hari ini ya 90908 Ini dalam ini gimana? CP terbaru ini yang ini berarti saya hapus ya yang ini biar di file yang lama dia Iya dihapus saja Romo biar enggak bingung nanti. ya sudah satu aja Nanti disampaikan ke Ibu Putu. ya. Bu Putu selaku penyelenggara anggaran ya beliau, sekaligus panitianya beliau di pusat. Biar disampaikan aja. Sudah disinkronisasi SMP dan MWP dan WP-nya. Kalau kemarin yang kita sinkron itu hanya 789. Jadi yang 10, 11, 12 masih saling tarik menarik ininya, pemetaan materinya gitu. Kira-kira ada lagi Prof ya? Karena kita sudah sampai larut malam ini. Teman-teman yang lain kira-kira? Yang kira sampun. Ya cukup Dumun nanti sambil jalan. Nanti ya. Karena saya pesertanya 13 ini, yang lain kemana ini? 13 lagi 2. Ini enggak ada informasinya siapa ini yang dari Kertara Harja dari Jembrane-nya kayaknya. Intinya kita dalam pembelajaran bahasa ini sebenarnya kita ingin mengangkat bahasa-bahasa lokal. Karena bahasa daerah itu banyak sekali pengaruhnya dari bahasa Sanskrit itu dan bahasa Kawi. Itu coba bisa di Karingan misalnya. Saya pernah ke Kalimantan Selatan. Itu banyak sepertinya itu bahasa Kawi dia. Ada tradisi lisan Prof di sana Prof. Di Kalimantan Selatan ada tradisi lisan. Ampun, karena kan Nusantara tuh penguasanya bahkan sampai Malaysia, Singapura kan itu. Sehingga bahasa otomatis dia terpengaruh dia. Itu makanya itu kita inginkan agar tidak semata-mata menggunakan makanya perlu ada bahasa daerah masing-masing tingkat
sehingga ini kita semakin kuat gitu, sehingga teman-teman yang lain termotivasi dia untuk belajar ini dalam peseraman ke. Dan tambahannya nanti untuk bahasa Sekerta kan materinya banyak sekali. Satu untuk pengenalan huruf dulu atau warna mala itu saja sampai dia bisa membaca itu sudah 1 semester ya itu dia bisa membaca. Pengalaman kami mengajar itu dah itu pun kalau tekun lagi ya, kalau tidak tekun ya selama ini kita mengajar begitu jadinya Prof. Kita ya, bagi jadinya 3 bulan kita ngajar bahasa Kawi, 3 bulan kita ngajar Samsekerta. Karena dari sekolah juga harus ada nilai UTS. UTS 3 bulannya itu biar ada bahasa Kawi dan Sanskertanya itu. Jadi 3 bulan. ya. 3 bulan itu dibagi 2 jadinya ada bahasa Kawi dan Sanskerta gitu. Jadi apalagi gitu. 1,5 biar ada nilai Sanskerta dan bahasa Kawinya di UTS itu. Kalau dia di UTS-nya tidak diminta nilai berarti ya 1 bulan dibagi 6 bulan dibagi 2. 3 bulannya bahasa Kawi, 3 bulannya Sanskerta gitu. Apalagi ini kan bahasa baru bagi mereka, baru mengenal istilah aja mereka baru. Betul-betul baru, Prof. Kita memang memperkenalkan, wah ini huruf apa, memang betul-betul. Syukur sekarang bisa dibantu sama Pak Romo Miswanto kan bisa dengan ini sistem yang asal penulisnya benar, baru langsung. Tapi yang kita pentingkan di sini bagaimana dia bisa mengetahui pasang aksaranya gitu. Pasang aksaranya Dewadari, pasang aksaranya yang Sanskrit gitu. Nah, itu yang penting. Untuk CP yang kita sepakati malam ini sudah yang share di grup. Nanti mungkin sambil jalan kalau mungkin ada yang perlu diangkat lagi. Pak Gusti, sampun yang kira karena kalau tadi saya pikir kalau kita nunggu lagi dari direktorat lama nanti nggak selesai. Malah Mas. Nah, sudah biasa itu. Makanya kan udah langsung kita selesaikan malam ini aja. Terus gimana gininya Mas Romo? Anunya pegawai gitu kita? Sampun Pak Prof. Kemarin sudah di ISBN kan. Kita tinggal nunggu lelang. Nanti mungkin katanya Pak Indro nanti Tiang sama Pak Prof itu setelah PPKM itu akan diundang ke Jakarta itu. Begitu. Ya, setelah ini ya supaya normal ya, aduh. Ya setelah selesai PPKM. Ya itu dah. Ya. Kita nggak tahu nih PPKM daruratnya sampai kapan. Karena dari